Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah, NPM 92011402111015 dari Prodi Biologi. Terima kasih atas kesempatan yang kali ini. Saya akan memaparkan tugas ekologi tumbuhan. Yang pertama, jelaskan mutualisme non-simbiosis yang terjadi antara tumbuhan dan hewan. Mutualisme non-simbiosis juga merupakan interaksi antara tumbuhan dan hewan dilakukan untuk memperoleh keuntungan di antara keduanya, atau juga salah satu darinya. Mutualisme dan simbiosis merupakan interaksi yang kurang erat atau renggang, sedangkan mutualisme simbiosis yang interaksinya sangat erat, hubungan yang agak renggang dan tidak spesifik, namun saling menguntungkan kedua pihak. Hubungan ini misalnya terjadi dalam penyerbukan dan penyebaran biji. Hampir semua penyerbukan tumbuh-tumbuhan di daerah tropis dibantu oleh serangga, begitu juga dengan penyebaran bijinya. Hampir semua dibantu oleh hewan. 2. Uraikan perihal carnivora plants. Perihal carnivora plants merupakan tumbuhan yang mendapatkan sejumlah kecil atau sejumlah besar nutrien mereka, atau namun bukan energi, dari menjebak dan menyantap hewan atau protozoa, biasanya serangga dan arthropoda lainnya. Karnivora merupakan tumbuhan yang memiliki daun yang dapat menutup lebih cepat untuk menjepit dan mencerna serangga yang terperangkap. Memiliki rambut kelenjar yang dapat melumpuhkan serangga. Lengket memiliki kantung dan penutup yang digunakan untuk menjebak dan mencerna serangga atau mangsa yang tertangkap. Berikut adalah salah satu contoh gambar tumbuhan karnivora, seperti kantong semar. 3. Jelaskan mengapa simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpacea dan jamur Mycorrhiza disebut bersifat spesifik. Jadi, simbiosis antara tumbuhan jenis Dipterocarpacea dan jamur Mycorrhiza disebut bersifat spesifik karena menyatakan bahwa Mycorrhiza atau asosiasi hubungan jamur tertentu dengan akar pohon tingkat tinggi bermanfaat dalam pertumbuhan Dipterocarpa karena membantu penyerapan air dan unsur hara, sehingga meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, dan melindungi pohon dari penyakit akar. 4. Jelaskan tentang jamur patogen dan yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya. Jamur patogen yang menjadikan tumbuhan sebagai inangnya mikroorganisme dalam kasus ini disebut sebagai patogen atau penyebab penyakit, karena selain menjadikan tumbuhan inang sebagai tempat hidup dan mencari makanan, juga pada akhirnya akan mematikan inangnya. Utama yang bertindak sebagai patogen pada tumbuh-tumbuhan adalah jamur. Jamur menyebabkan tumbuhan inang mengalami busuk kering. 5. Uraikan perihal inovasi pertanian yang dilakukan manusia melalui rekayasa genetika yang dimulai sekitar tahun 1970-an. Aktivitas budidaya tanaman atau interaksi manusia-tumbuhan sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian. Revolusi Neolitik merupakan inovasi pertanian pertama yang dilakukan sekitar 10.000 SM. Inovasi pertanian kedua melalui Revolusi Hijau yang dimulai pada tahun 1960-an
dan inovasi pertanian ketiga melalui rekayasa genetika dimulai sekitar tahun 1970-an. Sekian dan terima kasih hasil pemaparan tugas ekologi tumbuhan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.